Bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 6 bagian dasar bunga antara lain tangkai, putik, benang sari, kelopak, mahkota, dan dasar bunga. Contoh bunga lengkap adalah bunga kembang sepatu, karena bunga tersebut memiliki tangkai, putik, benang sari, kelopak, mahkota, dan dasar bunga. Contoh lain bunga lengkap adalah Cana indica. Bunga ini juga memiliki tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota bunga, putik dan benang sari, walaupun benang sarinya menyerupai mahkota bunga. Bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari 6 bagian dasar bunga yang sudah disebutkan tadi. Contohnya adalah bunga pepaya, karena tidak memiliki benang sari dan kelopak bunga. Posisi bakal buah. Posisi bakal buah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bakal buah menumpang, 2. Bakal buah setengah tenggelam, 3. Bakal buah tenggelam. Yang pertama, bakal buah menumpang, superus, yaitu jika bakal buah duduk di atas dasar bunga sedemikian rupa, sehingga bakal buah tadi lebih tinggi, sama tinggi atau bahkan mungkin lebih rendah daripada tepi dasar bunga, tetapi bagian samping bakal buah tidak pernah berlekatan dengan dasar bunga. Contohnya adalah bunga buah sirsak, bakal buahnya berada di atas dasar bunganya. Yang kedua yaitu bakal buah setengah tenggelam, hemiinverus, yaitu jika bakal buah duduk pada dasar bunga yang cekung, jadi tempat duduknya bakal buah selalu lebih rendah daripada tepi dasar bunga dan sebagian dinding bagian bakal buah itu berlekatan dengan dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala. Yang ketiga yaitu bakal buah tenggelam, inverus, seperti pada bakal buah hampir tenggelam, tetapi seluruh bagian samping bakal buah berlekatan dengan dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala tadi. Contohnya adalah bunga buah jambu, bakal buahnya berbentuk piala dan seluruh sisi sampingnya melekat pada dasar bunga. Simetri bunga. Simetri bunga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Asimetris atau tidak simetris, 2. Monosimetrisme atau zigomorfus, 3. Simetris bilateral atau disimetri, dan yang keempat adalah bersimetri banyak atau actinomorfus. Yang pertama yaitu asimetris atau tidak simetris, jika pada bunga tidak dapat dibuat satu bidang minat dengan jalan apapun juga pada mahkotanya. Misalnya bunga tasbih. Yang kedua adalah monosimetris atau zigomorfus, jika pada bunga hanya dapat dibuat satu bidang survei saja yang membagi bunga menjadi 2 bagian yang setangkup pada mahkotanya, contohnya adalah bunga anggrek vanda. Bunga ini adalah bunga yang bersimetris satu atau monosimetris. Yang ketiga adalah simetris bilateral atau disimetri, yaitu bunga yang dapat dijadikan 2 bagian yang setangkup menurut 2 bidang minat yang tegak lurus satu sama lain. Misalnya adalah bunga merak atau bunga flamboyan, bunga ini dapat dijadikan 2 bagian setangkup sehingga simetrinya adalah disimetri. Dan yang keempat adalah simetri banyak atau actinomorfus, yaitu jika mahkota bunga dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam 2 bagiannya yang setangkup. Contohnya adalah bunga kembang sepatu atau bunga raya, bunga ini dapat dibagi menjadi 4 lebih tangkupan. Rumus bunga. Susunan bunga juga dapat dinyatakan dengan rumus yang terdiri dari lambang-lambang, huruf-huruf dan angka-angka yang semuanya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Suatu rumus bunga hanya dapat ditunjukkan dengan hal-hal mengenai 4 pokok bagian bunga yaitu 1. Kelopak yang dinyatakan dengan huruf K, singkatan dari kata calyx yang merupakan istilah ilmiah kelopak. 2. Tajuk atau mahkota dinyatakan dengan huruf C, singkatan dari kata corolla. 3. Benang sari dinyatakan dengan huruf A, singkatan dari kata androecium. 4. Putik dinyatakan dengan huruf G, singkatan dari kata gynaecium.
Lalu jika ada kelopak dan mahkota yang sama baik bentuk maupun warna, gunakan huruf lain untuk menyatakan bagian tersebut, yaitu huruf P, singkatan kata perigonium, tanda bunga. Lalu ada rumus bunga dengan tambahan lainnya. Yang pertama simetri bunganya, yang kedua kedudukan bakal buahnya, yang ketiga rumus kelamin bunga, dan yang keempat lingkaran. Contohnya bunga merak. Bunga ini memiliki rumus seperti yang di bawah ini, yang menyatakan bahwa bunga merak tersebut merupakan bunga banci, monosimetri, mempunyai 5 daun kelopak, 5 daun mahkota, 10 benang sari dan 1 putik. Contoh yang kedua yaitu bunga tasbih. Bunga ini memiliki rumus seperti yang di bawah ini, yang artinya bunga tasbih adalah bunga banci, monosimetris dengan kelopak bunga berjumlah 3 buah, mahkota bunga ada 3, benang sari ada 5 dan 3 putik. Contoh yang ketiga adalah, rumus bunganya seperti yang di bawah ini. Arti rumus bunganya adalah, bunga ini merupakan bunga banci, monosimetri, kelopak dan mahkota yang masing-masing berjumlah 3, 1 benang sari, dan 3 putik. Buah semu dan buah sejati. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja, dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain, maka dinamakan buah telanjang, Fructus nudus. Sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut. Contoh buah sejati adalah pepaya, karena terbentuk dari bakal buah saja. Contoh buah semu adalah jambu monyet. Pada jambu monyet atau jambu mete, tangkai bunga menjadi besar, tebal, berdaging dan merupakan bagian buah yang dapat dimakan. Sedang buah yang sesungguhnya lebih kecil, berkulit keras terdapat pada ujung bagian yang membesar ini. Buah tunggal, agregat dan majmuk. Buah tunggal yaitu bila buah dibentuk oleh satu bakal buah. Buah agregat yaitu bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah. Sedangkan buah majemuk yaitu bila buah dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Buah mangga adalah contoh buah tunggal yaitu terbentuk oleh satu bakal buah. Contoh buah agregat yaitu buah sirsak, buah ini dibentuk oleh banyak bakal buah. Sedangkan contoh buah majemuk yaitu buah petai yang terbentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga.